Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis ta'lim Selasa pagi Ta'lim Asy-Syafi'iyah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri, karena dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, mari kita akan melanjutkan kajian kita pada pengajian Selasa pagi ini, yang kita mengambil dari kitab Taqribul Qaul Al-Hasis. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan atau fadilah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu sampai halaman 11. Ini cuma belum selesai. Halaman 11, yaitu hadis baris ke-11 tuh, baris ke-10 dari atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan ataupun fadilah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita kan namanya manusia nih, apalagi kayak kita yang nggak punya dosa pasti yang namanya dosa itu banyak kali mungkin banyakkan dosa kita sama amal baik kita kalau ditimbang tuh, karena kita kan Nabi sudah katakan
Ya, dalam sebuah hadis Nabi bilang al-insan mahalul khata' wal nisyan. Yaitu dan dalam hadis lain Nabi katakan kullu bani Adam khata', kata Nabi itu. Ya, setiap manusia itu pasti punya dosa. Ya, punya kesalahan. Wa khairul khata' at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang punya salah itu harus ngapain? Bertaubat. Tuh, ya. Jadi itu Nabi sudah bilang. Ya, jadi kita jangan ngaku dah sebaik apapun amal kita, sehebat apapun amal kita, kita bilang gua mah enggak punya dosa, enggak ada istilah itu. Ya, tuh. Yang banyak dosa tuh lo, jangan. Ya, justru kalau ada orang ngomong begitu, biasanya ngomong banyakkan dosanya dari apa banyak daripada amalnya. Ya, tuh. Nah, salah satu ya jalan yang diberikan oleh Nabi kita agar kita selaku umat Nabi Muhammad itu ya meskipun dosa ya banyak, ibarat Bu, dosa itu kan ibarat sampah di rumah kita Bu. Ya, jadi kita kalau rumah kan nggak mungkin sampah kita sapuin sebulan sekali rumah kita. Ya, tiap hari aja kita sapu pasti ada debu ya. Ya, apalagi sebulan sekali. Ya, itu pasti ada itu. Ya, sampah itu kan yang repot itu yang nggak kelihatan, artinya yang kecil-kecil debu-debu itu. Ya, kita bilang nggak ada sampah tuh, kita duduk, kita rebahan pakai baju putih, begitu kita bangun baju kita belepotan. Ya, belepotan namanya apa ya? Namanya debu. Ya, nah itu dosa seperti itu tuh. Ya, tuh. Jadi apa? Ya, yang namanya baju putih aja, seputih apapun harus diapain? Cuci. Ya, ibu-ibu pakai baju putih ada nggak? Cakep putihnya tuh, putih tulang kayak atau putih mutiara kayak, ya ibu bilang bersih, ya secara zahir mata kita, tapi tetap yang namanya kotoran debu itu kan nggak kelihatan. Harus kita apa ya? Kita cuciin, kita bersih, kita taruh di laundry, ya tuh, kita apain tuh? Kita rendam kalau memang kotorannya nempel kan begitu. Ya, nah dosa-dosa kita itu manusia seperti itu. Ya, kelihatannya kita nggak punya dosa, padahal ya sejak bangun tidur kita udah punya apa? Punya dosa gitu. Ya, bangun tidur begitu matanya melek, badannya pada pegel. Ya, kaki sudah diangkat, ngomongnya apa? Ya, ngomongnya si Allah nih kaki gue pegel banget bangunnya. Nah, itu kata-kata yang kayak gitu tuh udah dosa gak? Dosa. Ya. Alhamdulillah kita masih dibangunin sama Allah dari tidur kita. Ya, ada orang tidur keterusan. Ya, begitu bangun di kuburan, ada enggak? Banyak. Ya, makanya kita doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali ba'dama amatana. Ya, setelah kita mati. Orang tidur kan mati, Bu. Ya, tapi mati sementara. Ada nggak orang tidur sambil makan? Ada. Ya, orang tidur itu yang ada ngimpi aja ya. Ya, ngimpi makan nggak ada. Ngimpi makan banyak. Ya, ngimpi makan banyak. Ya, tapi makan beneran kagak ada. Ya, memang bedanya orang mati beneran sama orang mati tidur tuh. Kalau orang mati beneran nggak bisa ngimpi. Tapi orang yang tidur bisa mimpi atau bisa ngigo. Ya, nggak ada orang mati beneran jalan, ada nggak? Ada orang tidur. Ya, orang ngebrit kalau orang tidur, orang mati beneran jalan ya. Oh, di jalan lagi, bangkit lagi, kita hidup lagi ya. Jangan gitu. Ya, baik. Jadi, ya Nabi memberikan satu solusi kepada kita selaku umatnya. Kata Nabi, ya kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita yang lalu itu, apain? Banyak-banyakin baca Bismillah. Ya, kenapa? Karena dosa-dosa kita itu yang lalu banyak banget. Ya, banyakkan dosa kita tuh. Ya, kan Abu Nawas sudah bilang tuh, wazan bizaidun kulla yaumin. Yaitu dosa kita itu setiap hari bertambah, sementara umur kita berkurang. Ya, umur kita jatahnya berkurang, Bu. Ya, tuh. Kalau bilangannya tambah, tapi jatah hidup kita berkurang. Ya, karena Allah kan sudah tentuin. Contohnya saya, Allah kasih umur sampai 79 tahun atau 80 tahun. Sekarang umur saya 50, kurang berapa tahun lagi saya? 30 tahun lagi. Ini kan berarti kan berkurang. Ya kan, 80 kurang 50 kurang 30. Tuh, ya. Makanya kita harus apa?
ya benar-benar memahami hidup ini hanyalah apa ya, sementara, ya perbanyaklah kita beramal soleh, ya Tuhan. Wal muradu as-saghair, ya yang dimaksud di sini yang Allah Subhanahu wa taala ampunin adalah dosa-dosa yang kecil, ya tuh. Memang kita yang banyak kan dosa yang kecil, Bu Ibu sekalian ya. Kalau dosa besar sih insya Allah kita dah, ya enggak dah. Ya, ini yang dosa kecil ini, ya yang kadang kita enggak sadar, kadang kita juga sadar, ya ngerjain dosa-dosa yang kecil, ya kita nyinggung orang, itu kita ngomongin orang, dosa atau Bu? Dosa, ya kita sadar nggak kalau kita ngomongin orang? Sadar. Nah, ya kalau sadar alhamdulillah Bu, ya sadar alhamdulillah, ingat ya Allah kenapa saya ngomongin orang ya. Nah kalau lupa kadang nggak ada dosa, itu dimaafin sama Allah. Yang dosa itu kita sadar, ya kita tahu itu suatu kesalahan, lalu kita ngapain? Tetap mengerjakan perbuatan dosa itu, ya itu. Orang tuh yang dosa itu karena melakukan sesuatu yang salah, ya maka dikatakan lebih baik ya salah berbuat daripada berbuat salah. Ya, orang kalau salah berbuat dia udah berusaha, cuma ada salah dikit. Tapi kalau berbuat salah, dia tahu kalau itu salah, tapi dia ngapain? Dilakuin. Ini yang enggak boleh. Ya. Jadi dosa yang mana Bu yang diampunin? As-saghair, yaitu dosa-dosa yang kecil yang Allah akan ampunin manakala kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Hadis yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibu diamalin Ibu. Idza kuntum, ya apabila kalian bangun, ai minal majlisi, ayyi majlisin kana, ya apabila ibu-ibu bangkit, ya atau bangun dari majlis apa aja Bu? Mau majlis ilmu, ya majlis zikir, majlis tahlil, majlis 7 bulanin, ya majlis 4 bulanin, majlis apa aja pokoknya dah. Ya, kalau ibu habis bangun dari tempat itu, Nabi memberikan satu arahan. Ini sunnah Nabi. Apa yang kita baca? Faqulu, maka bacalah kalian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Ya. Tuh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Gampang kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nanti praktekin dan ya. Ya, begitu selesai langsung praktekin biar jadi ilmu yang manfaat. Ibu ya, kalau ilmu yang manfaat itu akan menjadi ilmu yang berguna buat orang banyak Bu. Kalau ibu-ibu ngamalin ilmu yang ibu dapetin, ibu akan dikasih sama Allah ilmu yang enggak dengan cara ilmu belajar. Ya, kan ilmu itu ada dua yang bisa kita dapat Bu. Ilmu dengan cara belajar, ilmu dengan cara kita takwa kepada Allah. Ya, kayak ini ilmu yang saya ajarkan ini dengan harus belajar ini. Ya itu. Nah, kalau ibu-ibu mengamalkan ilmu, ya karena sebab ketakwaan, kedekatan diri kita kepada Allah, Allah akan berikan ilmu dari yang enggak kita sangka. Ya itu namanya ilmu ladunni. Ya itu. Itu namanya kan ilmu ladunni. Kayak Nabi bilang, man amila bima alima, allamahullahu bima lam ya'lam. Ya, barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu dari yang dia dapat atau dari yang dia pelajari, maka Allah akan memberikan ilmu dari yang enggak dipelajari. Artinya karena ia dekat sama Allah, mau mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Nabi, maka di situ Allah akan bukakan yang namanya futuh. Ya, futuh itu artinya kebukaan tuh. Ya, ilmu dari mana? Ya, kita dapat ya Allah. Dari mana tuh Allah ngasih? Ya, ilmu Allah kan sangat luas. Ya, tuh. Coba dah Bu. Kita sedikit ilmu dikit, tapi kita amalin. Tuh, kita akan mendapatkan ketenangan dah. Ya, nanti kita tuh akan mendapatkan ilmu yang kita pelajari. Tahu-tahu ada pengetahuan ini.
Ya, artinya kita melakukan suatu amal, padahal kita pelajarin, tapi benar kita lakuin. Ya, itu namanya ilmu yang enggak kita sangka-sangka karena kita bertakwa kepada Allah. Ya, karena Allah kan katakan dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan menjadikan kamu alim atau orang yang pinter. Pinter dalam arti pinter yang soleh. Ya, orang pinter banyak, yang soleh jarang. Ya, adanya orang pintar yang toleh, bukan soleh tapi toleh. Ya, nah ini yang berabi ini. Ya, orang gula pintar banyak, pintar ngomong, pintar ini. Ya Bu ya. Nah ini jangan sampai kita nih zaman sekarang Bu, yang namanya belajar itu harus hati-hati. Ya, kita harus mencari seorang guru, seorang itu pembimbing dalam belajar ilmu, cari yang punya apa tuh? Ya, punya sanad. Arti sanad dia punya guru, yang gurunya itu nanti akan bersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Ini yang Nabi khawatirkan ini nanti kan di akhir zaman ini udah terbukti sekarang. Ya, di akhir zaman ini akan bermunculan kata Nabi apa tuh? Kasirul khutaba wa qalilul fuqaha. Ya, banyak orang yang pintar ngomong, ya, tapi apa? Tapi dia nggak ahli dalam ilmu fikih. Dalam ilmu agamanya dia apa? Dia lemah. Sekedar ngomong, pintar, cakap dengan mengemas bahasa. Ya, orang ngomong kan gampang Bu. Ya, Ibu dengar nggak dulu? Ada waktu zaman Belanda namanya Senong Hokrojo. Ya, dia itu ahli hadis, hafal Al-Quran. Ya, tuh. Padahal dia orang kafir. Ya, kok Allah kasih dia bisa hafal Al-Quran? Ya bisa lah. Ya, hafal hadis bisa. Tapi dia seorang apa ternyata? Misionaris. Ya, dia punya apa? Tujuan untuk mempengaruhi umat Islam. Ya, banyak orang yang nggak sadar ternyata dari pemahaman hadis, pemahaman ayat yang dijelaskan itu banyak disampingkan sama dia, diselewengkan. Ya, yang akhirnya nanti tuh banyak di antara orang Indonesia banyak yang apa? Ya, terpikau dengan dia. Karena penampilannya Bu kayak Habib. Ya, begitu dia datang cium tangan bolak-balik. Bolak-balik tangannya bukan sekali doang Bu. Ya, saking apanya? Saking penampilan yang begitu apa? Memikau. Ya, jangankan anak laki, orang perempuan juga seperti itu dulu tuh. Ya, tampilan orangnya ganteng, orang Belanda. Ya, bukan orang Pancoran, bukan orang Jatiwaringin, orang Belanda Bu. Ya, tinggi, ganteng, putih kan ya. Ya, udah, ganteng salaman, cium tangan bolak-balik pakai tongkat lagi. Loh. Ya, kan hebat itu. Ya, jadi itu harus kita Bu selektif. Ya, dalam memilih seorang guru. Ya, biar apa Bu? Biar kita ini belajar benar, ada yang kita bawa. Ya, tuh, ada yang kita bawa kemana? Ke kuburan nanti. Ya, kalau harta kita tinggal, ilmu bakal kita bawa. Bu, apa artinya amal itu? Kan orang punya ilmu itu amal. Ya, jangan sampai kita ngaji di sana sini, nggak ada yang kita bawa kuburan, kita bawa apa coba? Ya, kosong, sayang. Ya, tuh, datanglah. Ya, di majelis taklim, dengarkan apa yang menjadi ucapan seorang guru yang ingin mengarahkan kepada jalan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Ibu ya. Di antara yang harus kita perhatikan keselektifan kita apa Bu? Kita belajar kepada seorang guru. Ya, kalau guru itu tidak menjadikan kita tambah dekat kepada Allah, ya mendingan kita cari guru yang lain dah. Ya kenapa? Karena kita mencari seorang guru ini yang bisa ngapain? Yang bisa mengarahkan kita untuk apa ya? Lebih dekat lagi kepada Allah. Ya, so, bukan lebih dekat kepada siapa? Guru, bukan lebih dekat kepada manusia, bukan. Ya, lebih dekat kepada Allah. Ya, itu dengan cara apa ya? Kita harus mencari. Ya, Ibu bisa lihat sekarang Bu. Ya, tuh para ulama, para habaib, para kiai diadu domba sekarang. Ya, tuh. Nih, maaf sekarang tuh kemarin tuh belum lama kan ada dibuat semacam kelompok namanya PWI ya. Ya, yang anti Ba'alawiyin itu, yang anti Habib. Ya, itu. Nah, ini yang konyol lagi, mereka ini kan akan kedatangan seorang ulama besar dari Yaman namanya Al-Habib Umar Al-Hafiz. Ya, mereka punya berencana katanya akan membubarkan pengajian Habib Umar Al-Hafiz. Saya bilang udah gelo ini orang. Ya. Orang alim datang dari jauh-jauh, soleh. Ya, pengajiannya pengen diapain? Pengen dibubarin. Ya, apa maksudnya? Ya, itu kan akan memecah belah umat. Ya Allah sayang Bu. Ya.
Ini yang diadu domba ini siapa sih Bu? Kita orang Islam. Ya, orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Katolik, Konghucu nggak adu domba Bu. Kita yang orang Islam diapain? Diadu domba, ya. Itu dibenturkan dengan ulamanya, dengan ustazahnya, dengan ustadznya, dengan kiainya. Ya, tuh makanya apa? Kita udah sekarang kita kembali hanya satu kepada Allah dan Rasulullah. Ya, itu jalan yang nggak akan menyesatkan kita dah. Ya, tuh baik. Ya Bu ya. Jadi tadi amalan itu diamalin nanti. Begitu bangun dari majelis baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuh ya, kita baca tuh ya. Nah, apa keutamaannya Bu? Kalau kita mengamalkan baca doa tadi, kata Nabi, fa innan nasa idza tabukum, ya, apabila ada manusia atau orang lain akan ngapa? Iktabu, ya, tuh berbuat apa itu? Ya, kalau kita ghibah. Apa sih ghibah itu, Bu? Gosip. Kan paling ramai gosip di kita ya. Gosip masuk TV, gosip masuk apa tuh? Ya, internet, di mana gosip-gosip itu. Ya, itu gosip udah menjadi makanan empuk buat kita tuh. Ya, paling enak ngegosip ya. Ya, kalau dulu maaf ya, yang sering gosip tuh emak-emak. Kalau sekarang orang laki juga ikut-ikutan gosip-gosipan. Ya, kalau orang dulu tuh emak-emak kalau lagi ngumpul beli sayuran tuh, ya, pasti yang dikumpulin yang digomongin apaan tuh? Orang. Ya, kalau sayuran belanja ini sih kagak, ngobrol yang banyak. Ya, gosip ini, gosip itu. Nah, sekarang ini laki-laki ya udah banyak tuh pada ikut-ikutan gosip tuh. Ya, jangan. Ya, kita jangan pernah mau apa itu, ya, ngomongin masalah kejelekan orang, Bu. Ya, Bu, yang namanya omongan, jangankan yang jelek, yang baik aja kalau bisa jangan. Kenapa? Karena nggak semua orang yang baik mau diomongin kebaikannya. Ya, apalagi keburukannya. Ya. Kenapa? Karena kita manusianya nggak punya hak untuk memvonis seseorang apa? Ya, dia itu orang yang nggak baik. Bu, ada satu kisah. Ya, itu orang kerjaannya itu tukang mabuk. Ya, itu orang kerjaannya tukang apa? Zina. Ya, itu orang kerjaannya apa itu? Tukang, ya, apa tuh? Mencuri, merampok, merampas harta orang. Ya, udah berkali-kali dinasehatin Bu, nggak pernah nerima. Ya, nggak pernah mau. Udah sekian orang, sekian cara, sekian metode, ya, untuk biar ini taubatnya orang nih, ya tuh nggak diterima, nggak mau dia. Tahu-tahu singkat cerita tuh orang didengar udah tahu udah meninggal dunia, ya, meninggal dunia berarti apa dong? Mati, ya tuh. Nah, ketika tuh orang tahu tuh dia udah meninggal dunia, orang yang baik tadi bilang, dia tidur di ngimpi. Ya, di ngimpi apa? Itu orang yang tadinya orang-orang bilang orang jahat karena ahlul maksiat, ya itu bakalan masuk neraka. Ternyata tuh orang itu dipakaikan apa namanya itu? Mahkota. Ya, dipakaiin mahkota, ya, oleh para malaikat sampai orang ini bingung. Ya, loh ini kan orang nggak baik, ya, ahlul maksiat. Ya, dalam mimpinya itu dia nanya, gerangan apa sih Bang yang menyebabkan abang kok begitu mulia sekarang sisi Allah, dipakaikan mahkota? Ya, orang itu menjawab cuma satu, apa Bu coba? Dengan sebab apa dia itu? Satu, cuma dia ngucapin salawat kepada Nabi dan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina. Tuh, lantaran dia bersalawat kepada Nabi, ya, dan dia membacanya dengan semangat, dengan suara yang apa tuh? Lantang. Akhirnya apa? Dosa-dosa yang begitu banyak dia kayak diampunin, rontok Bu. Ya, kayak ibu punya saluran air mampet, siramin apa namanya? Cairan apa tuh? Baking soda ya. Ya, siramin tuh. Semua pada keluar tuh dosa-dosanya. Ya, itu sama. Ya, itu. Jadi apa? Ya, seperti itu Bu. Kita jangan sekali-kali memandang orang itu apa? Jelek. Ya. Sekarang kita lihat dia jelek, bisa jadi, ya, dalam hitungan detik bisa jadi dia berubah. Kenapa? Ada hidayah dari Allah. Kita tahu nggak? Kita nggak tahu.
Ya, gitu. Makanya Bu, ya, di sini kita ada satu amalan yang Nabi suruh amalin. Ya, kalau kita pengen nggak digibahin sama orang, nih apain? Baca nih amalan ini. Begitu kita bangun dari majelis, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam atau wasallam. Ya, tuh amalin Bu. Ya, baik. Ya. Nah, orang yang akan menggibah kalian itu yamna'uhumul malak, yaitu ya, akan dicegah atau dihalangi oleh para malaikat yang Allah suruh. Ya, jadi Allah suruh malaikat, jadi malaikat lindungin tuh si fulan. Ya, tuh agar dia enggak digibahin, enggak menjadi apa? Ya, bahan omongan yang menjadi orang-orang ngomongin dia. Ya, nah kalau malaikat Bu yang menjagain aman, ya aman, ya kalau pas pampres aja masih bisa apa tuh lolos, ya bisa lolos tuh, ya Presiden Mesir Anwar Sadat, ya lagi pidato pengawal ini kurang apa itu, lagi pidato ditembak, ya mati gak? Innalillah, ya bukan sehat orang ditembak bukan sehat mati Bu, ya itu dari pengawalan dari seorang pas pampres yang begitu ketat, ya. Nah, kalau di sini malaikat yang akan ngapain? Menjaga kita agar orang itu enggak berbuat aniaya kepada kita itu dengan kita mengamalkan bacaan doa yang tadi itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jalastum majlisan," ya, kalau tadi idza kumtum, kalau ibu-ibu bangun, nah kalau ini kalau ibu-ibu ngapain? Duduk, ya, tuh di suatu majelis apa aja? Faqulu, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Coba sama bacanya. Ya, mau duduk sama mau bangun bacaannya sama, tapi padilahnya yang beda. Lihat sini. Ya. Apa keutamaannya? Fa inna man fa'ala dzalik, ya, maka ya sesungguhnya orang yang melakukan atau membaca doa itu waqalallahu bihi malakan, Allah memerintahkan kepada malaikat yamna'uhum minal ghibah, ya, mencegah atau melarang orang-orang yang mau berbuat ghibah kepada dia akhirnya dilarang dulu. Ya, kita mungkin tanya kira-kira yang akan menjadikan malaikat melarang orang untuk menggibahnya apaan tuh caranya ya? Ya bisa jadi dibikin sakit tuh orang. Ya, orang kalau sakit ngomongin orang enak kan? Nah, enak lagi sakit gigi, ya. Kata malaikat, gua bikin sakit gigi nih orang, biar nggak jadi ngomongin orang, bisa nggak? Bisa aja. Ya, gua bikin sakit kepala, pusing palanya, akhirnya dipulang. Bisa, itu cara Allah yang Allah ceritakan kepada para malaikat. Ya, bisa jadi itu cara-cara Allah yang kita nggak tahu. Itu diantara Allah mencegah atau melarang orang untuk menggibah orang lain. Ya, itu. Baik. Hatta la yaktabukum, ya, sampai ya mereka itu tidak mampu untuk menggibah kalian. Ya, kalau udah nggak mampu udah itu lagi asik udah ngumpul janjian nih, mak arisan, ya kan? Janjian di mana? Di kafe, ya, pengen ngegosip, ya, pas tadi kumpul bareng, oh perutku sakit, oh kepalaku pusing, oh mata saya sakit, oh gigi saya pada sakit, hari nggak jadi kan? Pulang. Kenapa? Itu cara Allah tuh. Ya, yang tadinya udah berencana pengen ngegosip orang, akhirnya nggak jadi karena orang yang digosip itu dia ngaji hari Selasa dibaca doa ini. Kan? Iya, kalau nggak ngaji dapat kok jadi diomongin tuh. Ya, karena kebetulan orang yang datang rajin ngaji hari Selasa, ya, kok kita bareng ya sakit, ada apa nih? Nggak tahu, dia nggak tahu kalau itu orang rajin ngaji hari Selasa. Ya, tuh makanya Bu, kita jangan pernah bosan untuk kita hadir di majelis ilmu.
majelis zikir. Kenapa? Karena di situ tuh Nabi ibaratkan seperti taman daripada taman surga. Ibu ya, nggak ada suatu tempat yang bisa digambarkan sebagai taman surga kecuali majelis ilmu. Ibu ya, majelis ilmu tuh, ya tuh. Makanya kan Nabi bilang, fa idza marartum bi raudatin min riyadil jannah farta'u, kata Nabi. Ya, kalau kamu melewati suatu taman daripada taman surga, farta'u, mampirlah. Ya, suruh mampir, duduk aja sebentar. Ya, nggak bawa kitab, ya, nggak bawa pulpen, nggak bawa apa, duduk aja. Ya, saya sering bilang ke ibu-ibu yang pada ngaji, saya bilang, Bu, yang penting ibu datang ngaji. Mau nyender, pengen merem matanya, melek nggak apa-apa. Ya, pengen peluk dengkul, ya, nggak apa-apa. Yang penting apa? Datang aja dulu. Ya, yang namanya majelis taklim, Bu, saya nggak pernah ada ujiannya, Bu. Ya, kalau majelis taklim ada ujiannya, saya yakin nggak ada yang mau ngaji sama saya. Ya, bogah ngaji mepori ngapain? Kayak ada ujian lagi, ujian lisan, ujian tulisan. Ya, pemikiran laki gua aja bingung, nah gitu kan. Enggak, saya nggak bakal nanya, nggak ada ujiannya, Bu. Ya, jangan ujian saya suruh baca aja juga enggak. Ya, udah ibu sekedar apa? Mustami aja. Ya, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, dengerin. Ya, masuk kuping kanan, tahan di tengah, jangan dikeluarin lagi kuping kiri. Ya, tahan di sini nih, otak. Masuk kuping kanan. Tahan di otak, jangan lewat tuang, ada apa-apanya dah tuh. Ya gitu. Ya, jadi kita apa? Mencari ilmu jangan pernah bosan. Ya kan disuruh sama Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, sejak dari buayan sampai yang kubur kita, Bu. Berhentinya kita belajar kapan? Kalau udah masuk kontrakan 1 kali 2 meter baru berhenti kita belajar. Ya, tuh. Kalau selama kita masih hidup, ya kita masih bisa belajar. Tapi kalau udah meninggal, masuk kontrakan tadi itu ukuran 1 kali 2 meter, baru kita nggak disuruh belajar lagi. Ya, jangan kan belajar, sholat aja nggak disuruh. Ya, puasa disuruh nggak? Ya, orang kita sholat, aja disolatin, mandi aja dimandiin. Ya, tuh, jangan sampai. Ya, tuh. Kita kan disuruh sholatlah kalian menjadi makmum sebelum sholat kalian menjadi jenazah. Ya kan, ada sholat makmum, sholat ikutin sholat berjamaah. Ibu-ibu di rumah ajak keluarganya, anak cucu menantu yang perempuan ya. Kalau laki suruhnya di mana? Di masjid. Ya, gitu. Baik. Nah di sini ada semacam ya waqad nazama ba'du ahli ilm, ya ada sebagian ahli ilmu itu menyusun ya tentang apa itu ya hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan yang kita disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita lihat, Bu. Wa tasmiyatur rahman jalla jalaluh. Ya. Lana syuri'at fahris 'alaiha wa ausil. Ya, betul. Nah, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Tinggi, ya, bagi kita itu sesuatu hal yang disunnahkan atau disyariatkan, fahris 'alaiha. Maka kita harus jaga nih, arti kita amalin, ya. Apa itu? Kada al-aql. Waktu mau makan, jangan lupa baca bismillah. Coba ya. Ini makan urusan dunia atau urusan akhirat? Urusan dunia. Ya, Bu, kalau ibu melakukan amalan pekerjaan urusan dunia, itu bisa berubah tuh amalan dunia menjadi amalan akhirat. Kalau apa? Kita niatin biniyatin hasanah, karena niat yang baik kita. Tapi sebaliknya, Bu, wa kam min a'malin yatasawwalu bi suratil akhirah. Ya, berapa banyak dari amalan-amalan akhirat itu akan berubah menjadi bentuk amalan dunia. Sebabnya apa coba? Bisu niat. Karena salah niat. Ibu ya. Ibu-ibu ngaji sini pengen ngapain? Pengen sarapan bareng. Hari ilmu dulu, Bu. Aku pengen ngaji, aku pengen ketemu si Anu, pengen sekalian ngundang. Bukan enggak boleh, boleh. Ya, itu namanya tuh niatnya itu adalah niat yang qasdut tabi'. Ya, niat yang ngikut. Ya, niat kita pertama apaan? Thalabul ilm. Nyari ilmu. Ya, ngalep ilmu. Ya, ngalep
Kalau kita kan ngalep tuh yang pohon yang kita ngalep ya, ngambil ya itu ngalep ilmu kita bu ya. Masalah dapat atau enggaknya urusan nomor 21 ya. Yang penting datang dulu ya. Udah kok ngaji nggak dapat gue males nih, jangan ya. Ibnu Hajar al Asqalani, ibu kenal dengan Ibnu Hajar? Tahu doang ceritanya ya. Dia mendapat gelar hajar itu kan artinya batu ya. Dia belajar ilmu itu dari sebuah batu bu ya. Batu yang begitu keras ditetesan dengan tetesan air jadi bolong bu ya. Tuh bolong ya. Kan pernah diputus asa tuh Ibnu Hajar itu ya. Akhirnya dibuat belajar dapat dia pergi ke hutan ya. Pergi ke hutan, ada saat itu ada hujan turun. Dia tertidur di bawah pohon, lagi tidur dia ngeliat ada batu besar, kuat, ditetesan air. Tok dilihat, oh ini batu begini kuat kok bisa bolong ya. Ya, di situ diambil ilmu. Oh berarti setolol apapun gua pasti bisa dapat ilmu dong. Ya, sebebel apapun kita pasti bisa dapat ilmu. Apalagi ibu-ibu cerdas-cerdas orangnya. Ya, lihat orangnya cerdas-cerdas. Ya, pinter-pinter. Ya, nggak kayak Ibnu Hajar. Ya, tuh. Amin ya robbal alamin. Ilmu kita cari insya Allah dengan kita ngaji kayak gini nih. Ya, ilmunya dapatnya kapan? Ya, alhamdulillah ada saya bawa, Ustaz nggak ada ya, berkahnya aja ya. Betul jawaban kayak gitu. Ya, itu. Terus kalau anda ditanya melatihannya bilang, anda lupa, lu nanya-nanya gitu aja. Ya, udah bagus gue ngaji daripada di rumah kan gitu ya. Tuh, ya, apa-apa. Ya pokoknya isinya tadi Bismillah, tadi gue belajar Bismillah gitu keutamaannya ya gitu. Jadi disuruh kita ngapain? Mau makan baca Bismillah ya. Padahal makan itu diantara amalan-amalan untuk dunia ya bu ya. Itu bukan untuk akhirat, tapi akan bisa ternilai menjadi amalan akhirat kalau kita baca Bismillah ya bu ya. Biar nggak keracunan kita baca Bismillah ya. Apa? Ya. Yang kedua wasyurbu ya tuh. Mau minum juga ya bu ya. Bu mau minum bu, sehaus apapun kita kalau minum jangan lupa baca Bismillah. Jangan mentang-mentang haus banget main tegak aja sambil berdiri lagi, jangan. Ya, Nabi udah suruh la tashrabanna ahadukum iman ya. Jangan dong sekali-kali umatku, kata Nabi bahasanya itu ya, kalau minum sambil diri jangan dong gitu. Suruh apa artinya? Suruh duduk ya. Kalau nggak duduk jongkok ya. Kalau nggak jongkok ngapain? Jangan ambil tidur kalau ceplok kita ya. Itu nggak bisa, kalau orang sakit minumnya pakai sedotan ya. Baik. Lillazina tajammala. Nah, ibu, ya, ibu-ibu kalau lagi mau bersolek juga, mau dandan ya. Bismillah, Bu. Ya, pengen pakai skincare ya. Pengen pakai bibiran ya. Ya, pengen pakai sifat mate ya. Bismillah. Ya, tuh. Jangan lupa tuh Bu, bisa jadi dengan kita berdandan saat itu kita baca Bismillah Bu, kita nggak diganggu sama setan. Ya Bu ya, kan setan ini Bu mengganggunya benar banget sama kita ya. Caranya luar biasa. Apa maksudnya Bu? Kita dandan nih Bu, secantik apapun tidak menjadikan orang yang bukan mahram kita menjadi ada niat tidak baik buat kita. Ya Bu. Ya Allah, saya dengan baca asma-Mu, nama-Mu, aku berdandan karena-Mu ya Allah. Ya, untuk apa? Menjadikan satu sunnah dari Nabi-Mu. Kenapa? Nabi-Mu mengatakan innaka jamilun yuhibbul jamal. Engkau itu cantik dan suka kepada yang cantik-cantik. Ya, bukan untuk biar dilihat orang. Ya, kalau dilihat orang kan lain lagi nantinya. Ya, tapi memang kebanyakan kita kalau dandan pengen diapain? Orang. Iya. Kalau orang perempuan dandan pengen dilihat orang. Kalau laki-laki dandan pengen ngelihat orang. Sama.
Ya, perempuan pengen dilihat, laki pengen ngelihat. Ya, itu. Dia pengen lihat cewek cakep contohnya nih, dandan. Mana mau cewek orang laki jelek gembel. Harus apa? Harus dandan kan begitu. Ya, baik. Jadi dandan juga disunahkan baca bismillah. Wa bas biha. Ya, mau mandi juga jangan lupa baca bismillah. Ya, itu. Halatuhun leghasil, ya tuh ketika kita akan bersuci saat mandi. Wa inda rukub jaza bisal fi'luhu, ya tuh ketika mau berkendaraan juga, ya tuh mau naik apaan tuh terserah, albar au fil bahr, di darat ataupun di lautan, ya jangan lupa baca bismillah. Kan ada doanya Bu, kita berkendaraan doanya apa itu yang ibu hafal? Nah, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Baca Bu, ya doa safar kita baca Allahumma inna as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin safarana hadza wa tu'i 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal walad. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is sabar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal hali wal walad. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Hafalkan Bu? Oh itu. Oh yang tengahnya belum ya? Iya. Ya nggak apa-apa ya, yang dihafal aja, ya, ya, jadi sunnah itu kita amalin, ya, ya, kemudian, ya, summa lidahili ilal masjid au baitihi, ya, kemudian juga baca bismillah, jangan lupa bawa masuk ke masjid dan masuk ke rumah, ya, tuh masuk ke rumah aja bagus, meskipun rumah kita sendiri baca bismillah. Ya, apalagi jangan lupa baca surah ayat kursi. Ya, insya Allah Bu, kalau kita sering baca ayat kursi itu, ya, rumah kita aman dari segalanya dah tuh. Ya, kan rumah kita kadang banyak jinnya itu Bu ya. Ya, ciri tanda rumah banyak jinnya itu kalau banyak tikus, banyak cicak, banyak apa tuh semut. Ya, tandanya tuh kalau rumah kita banyak apa? Jin, semut juga, ya. Nanti kita udah bersihin, datang nimbul lagi semutnya, ada apaan nih? Udah banyakin dikit dah. Ya, bacain Quran rumah yang banyak, insya Allah tentu hal-hal kayak gitu bakal apa? Kali hilang. Yang penting kita yakin. Ya, gitu. Ya biasanya kan kalau dalam peribahasa ada gula ada semut. Ini nggak ada gula nggak ada apa, kok ada semut rumah kita? Ya kan, rumah kita rapi bersih, atau semut ngumpul di mana-mana. Ya, itu tandanya itu. Ya, kalau rumah kita ada jin, dan memang ada, setiap rumah pasti ada. Pasti ada. Jangan kan di rumah sini ada gak jin ya? Ada. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan ibu-ibu pasti nggak ngaji, bukan ngaji lagi ada jinnya. Ya, itu yang lagi duduk aja ada kedua. Ya, nggak kelihatan. Ya, lagi dengerin dia. Jin Islam itu. Ya, gitu. Baik. Wal lubsuh, ya tuh mau pakai baju, ya pakaian, celana, semua pakai jilbab, pakai apa ya? Baca bismillah. Pakai kacamata Bu, ya mau pakai bros, bukan pakai bros tuh, ya pakai jam tangan, pakai cincin, pakai gelang, pakai giwang, ya harus apa tuh? Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim, ya tuh. Wanazin mau ngelepasin juga, ya mau buka segalanya itu, buka jam tangan, buka cincin, buka jilbab, ya bisa repot banget mau apa-apa baca bismillah. Bukan, kita ini sunnah disuruh. Ya, ini yang menyebabkan kita jadi agak berat, ribet kita bilang karena kita nggak terbiasa. Ya, kalau kita udah terbiasa, kita itu selalu mulazamah, ya akan ringan Bu. Ya, itu mulut kita tuh, lidah kita akan apa? Spontan gitu. Ya, begitu kita mau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau buka, bismillahirrahmanirrahim. Pakai cincin, bismillahirrahmanirrahim. Dengan spontan tuh mulut kita ngapain?
ya mengucapkan. Tapi kalau kita jarang, apalagi alasannya malas, nah ini susah. Ya, tuh. Makanya kita kebaikan sekecil apapun kalau bisa kita lakuin, kita apa ya? Kita lakuin, kita kerjain. Ya, karena Bu bisa jadi ini amalan yang kecil kayak gini nih bisa menjadikan kita masuk surga. Ya, atau bisa sebaliknya, amalan kecil yang sunnah Nabi kita tinggal bisa jadi akan menyebabkan kita masuk apa ya? Neraka. Bisa jadi gak? Bisa jadi. Kenapa? Karena kita menganggap itu suatu inkarus sunnah. Kita apa? Mengingkari suatu yang sunnah atau menyepelekan. Jangan sampai. Ibu ya, tuh. Justru kita dengan mengamalkan amalan-amalan yang sunnah itu yang sempurna menjadi lebih sempurna, yang kurang menjadi sempurna, ya yang kurang banget jadi kurang doang. Ya, dengan apa? Dengan kita mengamalkan sunnah dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wa iglaqi libab al manazil. Ya, tuh pada saat mau nutup rumah juga Bu. Ya, mengunci pintu maksudnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu ya. Tuh, jangan lupa baca bismillah. Kan pernah saya cerita kalau masalah ibu juga, ya, ada seorang kakek tuh karena dia mulazamah istiqomah selalu baca bismillah, setan nggak bisa ngerjain dia. Ya, tuh. Jadi dia kalau mau kemana-mana Bu, sebelum ke sawah tuh dia biasa ngunci pintu rumahnya. Habis ngunci pintu tuh kunci cara di atas dake. Lalu bilangnya dake ya. Ya kan apa namanya rak tuh di atas pintu kan biasanya kayak kusen tuh ada lubang tuh. Kita taruh ya ngunci itu bismillah, menara bismillah. Singkat cerita ya habis ngunci itu dia ke sawah. Singkat cerita ya ini ada setan nakal nih ya kata setan itu apa kita kerjain aki-aki ya kita buang kuncinya kemana ke sawah biar dia pusingan bingung nyari itu. Ya, tapi subhanallah pas dia mau ngambil kunci tangannya tali dake baca bismillah tahu-tahu ada tuh kunci. Ya, padahal udah diapain? Udah dilemparin tuh ke sawah. Aki-aki dikerjain tega ya setan ya. Kalau ada aki-aki kalau anak muda sih masih mending. Ya. Aki-aki dikerjain pulang dari sawah capek-capek lagi. Tapi dia enggak lupa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Setan bingung. Ya, situ tuh. Ya kenapa? Karena kita udah pelajarin kemarin Bu. Setan yang masuk ke dalam orang yang beriman itu saat dia masuk besarnya seperti apa coba? Masih ingat gak? Syaitonul mukmin ya masuk waktu ke dalam diri orang muslim besarnya seperti apa? Seperti onta, ya kan? Tuh. Nah begitu dia keluar ya seperti burung gereja. Gedean mana onta sama burung gereja? Gereja. Ya. Nah orang tanya. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Engkau telah menghancurkan aku dengan zikrullah. Ya, karena orang ini telah menghancurkan aku dengan berzikir kepada Allah. Tuh, maksudnya gede, Bu. Bu, yang digoda sama setan orang beriman, orang kafir mah enggak digodain. Ya, orang kafir kan bestinya. Iya, orang kafir enggak digodain, ngapain orang kafir digodain? Besti. Ya kan, yang digoda adalah orang-orang yang beriman. Kita yang digodain, Bu. Ya kenapa? Karena orang kafir itu adalah merupakan siapanya? Temannya. Yaitu ya, itu temannya setan. Ya, baik. Wa ifa'i misbah. Ya Bu, tuh. Waktu mau matiin lampu. Sepele kan Bu ya? Bismillah. Buka baju bismillah, pakai baju bismillah. Ya. Tuh. Sebelum bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa itfa'i misbah namanya matiin lampu saklar ya. Yang saklar lampu itu. Ya. Maaf ya. Wa wad'i khalilatihi. Maaf ya. Ketika akan berhubungan ya dengan pasangan cinta suami siapa tuh? Ya. Ingetin boleh laki kita boleh kan? Gitu. Bang, jangan lupa baca bismillah. Ya. Bismillah. Kalau ini doanya mau itu yang mau tempur ini sebelumnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim minimal ya kalau yang itu kan agak panjang tuh ya tuh ya kemudian wasuud mimbar ya tuh ya naik ke atas mimbar ibu-ibu yang tukang ceramah nih tukang baca yasin tukang mimpin tahlil ya tuh jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim tuh. Kemudian apa lagi? Ya, tuh.
Wa taqmidi mayyit, ya, mau menjamkan mayat. Ya, ada orang kan meninggal Bu, matanya belum sempat rapet. Ya, itu bacain bismillah tuh. Ya. Jangan orang meninggal matanya melotot dikabur. Serem matanya melotot katanya. Ya, bantuin. Ya, tuh. Kenapa? Karena ibu udah tahu ilmunya. Ya, insya Allah dengan baca bismillah Bu, itu matanya akan rapat. Ya, baca bismillah kemudian salawatin. Kalau orang nggak ngaji hari Selasa nggak bisa rapatin mata orang meninggal. Ya, coba suruh yang suruh tuh. Siapa tuh? Ibu-ibu anggota majelis taklim Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat matanya. Ya. Kok ibu itu nggak bisa nggak ngaji? Ya, kalau di ngaji Selasa insya Allah ada ilmunya dapat gitu. Ya, baik. Kemudian summa fil lahdi ja'alahu, ya, saat mau meletakkan mayat dalam kuburan yang lahat, ya, coba kita suruhkan bismillahi wa ala millati rasulullah, tuh kita baca doanya tuh, ya. Ya, kemudian khuruj minal markhad, ya, summa lidakhili, ya, tuh keluar dari apa? Markhad itu. Kalau kita markhad itu habis buang air kecil, air besar. Bacanya di luar, jangan di dalam. Ya, tuh, baca, jangan lupa baca tuh bismillahirrahmanirrahim. Ya, summa lidakhil, di dalam mau masuk juga, ya. Wa inda ibtida'il tawaf di Ka'bah. Ya, mau mulai tawaf, ya, di Ka'bah. Ibu, kalau saya tambahin di sini juga, bukan tawaf di Ka'bah doang, tawaf di Tamrin City juga baca bismillah. Ya. Iya, tawaf di Tenabang, di Mall-mall dan itu baca bismillah juga. Biar apa ya? Biar enggak salah lamnya. Ya kan? Tuh, baca bismillah. Kemudian apa lagi tuh? Ya. Laha syarqul ar-rahman tasrif adil wa inda, ya tuh. Nah, itu adalah satu kemuliaan, ya, untuk zat yang maha pengasih, tasrifan adil, ya. Wa inda wudu, ya, mau wudu juga ya bismillah, ya. Inda tayammum, ya, begitu juga baca bismillah, ya. Wa nahrin, baca nahrin, mau ngorban, ya, itu baca bismillah, ya. Fawazaba kal habib al musil, itu ya. Jadi itu adalah suatu kebiasaan yang memang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da salatillah, ya. Setelah salat, ya, summa salam, kemudian salam alal mustafa al mukhtar khairul fadil. Ya, baru kita baca apa itu? Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi Bu, ini hanya sebagian yang disebutin. Ya kan kerjaan kita banyak ya. Ya, nggak disebutin. Ibu lagi mau jahit kancing lakinya yang copot. Ya, bismillah kan? Bismillah. Sebelum mau jahit masukin benang ke jarum, bismillah kan? Bismillah. Masih banyak kan? Ya, mau masak baca bismillah, mau motong bawang baca bismillah, motong cabai baca bismillah, lain-lain kan? Ya, ngambung terus banyak amal-amal kita Bu, ya. Makanya kan kita alhamdulillah kalau bisa kita lakukan itu ganjarannya sangat-sangat luar biasa, Bu, ya. Sekali lagi saya katakan amalin, ya, amalan-amalan seperti ini ringan memang, ya, akan ringan kalau kita apa kerjain dengan membiasakan, ya. Akan menjadi berat kalau kita apa nggak mau melakukan ini akan menjadi suatu hal yang berat bagi kita, ya. Nah, selesailah, ya, bab tentang keutamaan, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya. Ada yang mau ditanya sebelum saya lanjut dikit lagi? Ada yang tanya silakan kalau ada. Saya minum boleh ya? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan tentang apa? Ya, ya, fadilah as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala ba'du sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, sebagian sahabat pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata sahabat? Sallallahu asyran liman shalla alaika marratan wahidah. Ya, kata sahabat, wahai Rasulullah, Allah akan bersalawat kepada orang yang Allah akan bersalawat sebanyak 10 kali kepada siapa? Yang bersalawat kepadamu satu kali. Ya kan? Jadi kalau kita bersalawat sekali, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Bukan Allahnya bersalawat, kita artinya menurunkan rahmat, kasih sayang kepada kita itu. Ya itu. Nah, sahabat yang menjadi pertanyaannya apa di sini? Hal dzalika liman kana hadiral qalbi? Ya, apakah yang akan dibalas 10 kali lipat itu bagi orang yang kalau dia bersalawat menghadirkan hatinya? Kata sahabat tuh. Ya, artinya kalau enggak hadir hatinya cuma mulut doang gimana? Apakah akan mendapatkan pahala sama atau tidak? Ya, itu Nabi menjawab, "Qala la." Enggak. Ya. Itu. Enggak mesti ini orang harus menghadirkan hatinya. Ya, jadi hanya sekedar dia baca dapat ganjaran 10 kali rahmat Allah akan turunkan. Berarti kalau orang yang berselawat kemudian menghadirkan hatinya lebih gede lagi ganjarannya. Ya, apa ganjarannya kita lihat sini. Ya. La bal huwa likullin musalli ala ghafil wa yu'tihi Allahu amsalul jibal wal malaika. Tuh, ya. Nah, itu bagi orang yang berselawat ya, meskipun dia dalam keadaan ghafil. Apa itu ghafil, Bu? Ya, lupa. Ya, lalai itu. Wa yu'tihillahu amsalul jibal. Ya, Allah akan memberikan ganjaran pahala sebesar gunung. Oh. Ya, pahala kayak gunung gimana ya? Gede banget ya. Taruh sini kagak muat ini gunung. Ya, itu. Sebesar gunung itu buat orang yang lalai aja tuh, Bu. Ya, dia lupa. Ya, tapi karena dia ingat doang, ya, subhanallah, Allah balas dengan apa? Pahala sebesar gunung. Ya. Kemudian yang berikutnya wal malaikatu tad'u lahu, dan para malaikat itu mendoakan orang yang berselawat tadi itu, meskipun dia enggak menghadirkan hatinya. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, masih dapatkan ganjaran sebesar itu tuh. Ya, betul. Wa tastaghfiru lahu. Ya, dan Allah juga memerintahkan kepada malaikat mintain ampun buat orang yang berselawat tadi kepadaku meskipun dia enggak hadirin hatinya. Tuh, enak tak? Ya, ya minimal kalau kita lagi malas ngapa-ngapain selawat aja udah. Ya, lagi kesel sama suami selawatin aja, tak jadi baik dah suami kita. Bawaannya ngeliat suami gede kayak selawatin aja. Ya, suami sebaliknya ngeliat kita bawaannya gede aja, selawatin. Ya, tuh. Orang berantem aja, Bu, kalau di Arab itu lagi ribut kayak apa dibacain selawat berhenti. Ya, orang lagi main pukul-pukulan nih. Shallu ala Muhammad. Berhenti. Ya, padahal bersebutin salawatnya doang tuh, Bu. Ya. Coba kita lagi berantem sama laki kita, anaknya bacain selawat tambah apa? Berisik lo diam. Ya, anak kecil tahu apaan lo? Ya. Padahal maksudnya adalah apa? Untuk mengagungkan makhluk yang paling mulia. Siapa itu? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wa amma idza kana hadirul qalbi, nih. Ya, adapun bagi orang-orang yang bersalawat dan dia menghadirkan hatinya waktu salat, saat dia bersalawat ya alayya kepadaku, fala ya'lam qadra zalik illallah. Enggak ada yang tahu berapa besarnya ganjaran kecuali Allah. Sampai Nabi sendiri enggak tahu. Ya. Kalau orang bersalawat kepadaku dengan menghadirkan hatinya. Gimana sih, Bu, kita menghadirkan hati kita selawat, Bu? Kita lagi salawat, bayangin Nabi Muhammad ada di hadapan kita. Ya, Bu, ya. Kita pernah gak ngeliat Nabi Muhammad? Belum. Mimpi pernah gak? Belum juga. Ya, ngeliat aja belum, mimpi aja belum, apalagi ngeliat
langsung. Coba ibu bayangin lagi bersalawat, bilang Allahumma sholli bayangin Nabi Muhammad itu. Ya, tuh. Karena kita ini semuanya berharap, jangan jauh-jauh pengen ngelihat aja dah. Ya, kenapa? Ya, melihat memandang Rasulullah itu suatu kemuliaan yang amat luar biasa. Ya, kan pernah saya bilang waktu itu kan, ya, seorang pujangga aja yang tadinya kafir dengan sebab melihat Rasulullah jadi masuk Islam. Siapa itu sahabat orang itu? Hasan bin Sabit. Ya, tuh. Dia ngelihat itu, padahal dia dikasih hadiah oleh orang kafir untuk menghujat Muhammad dengan bait-bait syair yang dia ya punya. Ya, tapi syaratnya itu Hasan bin Sabit bilang, bentar, gue setuju. Ya, cuma satu permintaan gue pengen lihat dulu Muhammadnya. Ya, begitu dia ngelihat, Bu, ya Allah. Ya, tuh sampai-sampai dia mengatakan apa tuh, Bu? Lamma ra'aitu anwarahu sata'at. Ya, tatkala aku melihat wajahnya, nampak keluar dari wajah Nabi itu sinar cahaya yang begitu indah. Bayangin, Bu. Ya, cahaya yang begitu indah. Ya, ada juga orang sekarang cahayanya keluar kayak mata kayak bulan gitu, ada enggak?